Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu supaya nanti dimudahkan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup, pada bab 1 dengan materi manusia dan lingkungan yang ditujukan untuk kelas 4. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa-siswi dapat menyebutkan macam-macam suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, siswa-siswi dapat menjelaskan pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman. Untuk pengantar, manusia hidup dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Lingkungan sosial yaitu keragaman suku, bangsa, dan budaya di sekitar kita. Sedangkan lingkungan fisik yaitu udara, air, cahaya, dan lain sebagainya. Pada bab ini akan dipelajari keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya serta perubahan lingkungan fisik. Keanekaragaman suku, budaya, dan bangsa. Pertama kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ciri khas bangsa Indonesia yaitu mempunyai keanekaragaman suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan berbeda. Keragaman suku dan budaya adalah wujud kebinekaan. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang membaur dengan bangsa-bangsa asing lainnya. Bangsa-bangsa asing yang pernah datang dan berada di Indonesia inilah yang membawa pengaruh tersendiri dalam kebudayaan Indonesia. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan suku bangsa dan keanekaragaman wilayah Nusantara mengakibatkan adanya beraneka ragam seni budaya, bahasa, adat istiadat, tata cara, kebiasaan, serta agama. Meskipun penduduk Indonesia bersifat bineka, namun dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan keikaan berupa satu kesatuan yang tunggal. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan dalam kebudayaan karena adanya berbagai suku bangsa. Jadi Indonesia ini ada banyak beberapa suku bangsa, budaya, sehingga bermacam-macam tapi tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Sekarang kita akan belajar keragaman suku bangsa. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia berjumlah sekitar 13.667, yaitu terdiri dari pulau besar dan kecil. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta orang. Mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di seluruh Indonesia, mulai dari pegunungan, tepi hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Di bawah ini adalah gambar peta negara Indonesia. Penduduk Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Bangsa Indonesia terdiri lebih dari 300 suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Asmat, suku Dayak, suku Bali, suku Sasak, dan lain sebagainya. Suku bangsa terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, Sunda, Madura, dan Minangkabau. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan suku Sunda pada awalnya mendiami bagian barat Pulau Jawa. Suku Madura pada awalnya mendiami Pulau Madura bagian timur, Pulau Jawa, dan Kepulauan Kangean. Sedangkan suku Minangkabau dari Provinsi Sumatera Barat. Penduduk Indonesia ada yang berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa ini memiliki leluhur yang berasal dari Cina. Sekarang untuk selanjutnya kita akan belajar beberapa suku bangsa Jawa yang terbesar di Indonesia. Suku-suku yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa Jawa. Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia, jumlahnya sekitar
9 juta jiwa. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Suku Jawa tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Barat juga banyak ditemukan suku Jawa, terutama di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Di Lampung, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara, jumlah suku Jawa cukup banyak. Kemudian suku yang kedua adalah suku bangsa Sunda. Suku Sunda berasal dari bagian barat Pulau Jawa, yaitu ujung kulon Banten, sebagian DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Sunda. Suku Sunda sangat menjunjung tinggi sopan santun. Sifat masyarakat Sunda ramah tamah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua. Sekarang kita akan belajar suku bangsa Madura. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Ras, dan Kangean. Suku Madura tinggal di bagian timur Jawa Timur, dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, sampai Banyuwangi. Orang Madura jarang yang bisa bahasa Jawa. Orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yang keempat, suku bangsa Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Suku ini terkenal karena adatnya yang matrilineal atau garis keturunan ibu. Orang-orang Minang sangat kuat memeluk agama Islam. Adat bersandi syarak bersandi kitab buwo, artinya adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran. Adat Minangkabau adalah adat yang berlandaskan Islam. Ini adalah suku-suku yang terbesar di Indonesia. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.